Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup sebagaimana adanya kita, itu menggambarkan kita memiliki rasa aman dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, kita dapat hidup sebagaimana adanya kita. Karena rasa aman kita labuhkan ke dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan. Mari kita hidup sebagai orang percaya sebagaimana adanya. Sehingga kita dikenal sebagai orang-orang percaya yang dapat dipercaya karena memiliki integritas. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Pernahkah saudara mendengar kalimat komentar orang seperti ini? Wah, jikalau saja hidupnya sama seperti ia di atas mimbar. Atau perkataan seperti ini, lebih baik dia di mimbar terus dan tidak usah turun-turun. Atau ada perkataan seperti ini, pelayanannya sih luar biasa ya, tetapi sayang ya, perilakunya sehari-hari. Menurut saudara, komentar seperti ini adalah komentar dengan nada syukur atau dengan nada menyesali. Namun kenyataan dalam kehidupan kita ada kalanya berjumpa dengan hal-hal yang seperti ini. Pelayanan dapat menjadi panggung sandiwara. Meski ada kalanya kita tidak maksudkan demikian. Namun ketika kenyataan kehidupan kita tidak cocok dengan apa yang kita ekspresikan dalam pelayanan kita, maka opini orang yang melihatnya adalah kita sedang bermain sandiwara. Tentu hal ini tidak akan pernah memberkati orang lain. Tetapi sebaliknya, menjadi bencana bagi orang lain, yaitu menjadi batu sandungan. Saudara, bagaimanakah dengan kehidupan saudara selama ini sebagai orang percaya? Saudara, mari kita membaca Hakim-Hakim pasal yang ke-15. Beberapa waktu kemudian, dalam musim menuai gandum, pergilah Simson mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing serta berkata, "Aku mau ke kamar mendapatkan istriku." Tetapi ayah perempuan itu tidak membiarkan dia masuk. Kata ayah perempuan itu, "Aku telah menyangka bahwa engkau benci sama sekali kepadanya. Sebab itu aku memberikannya kepada kawanmu. Bukankah adiknya lebih cantik daripadanya? Baiklah kau ambil itu bagimu sebagai gantinya." Lalu kata Simson kepadanya, "Sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka." Maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor, dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dinyalakannya obor itu dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin. Sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. Berkatalah orang Filistin, "Siapakah yang melakukan ini?" Orang menjawab, "Simson, menantu orang Timna itu. Sebab orang itu telah mengambil istri Simson dan memberikannya kepada kawannya." Kemudian pergilah orang Filistin ke sana dan membakar perempuan itu beserta ayahnya. Lalu berkatalah Simson kepada mereka, "Jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku tak akan berhenti sebelum aku membalaskannya kepada kamu." Dan dengan pukulan yang hebat ia meremukkan tulang-tulang mereka. Lalu pergilah ia dan tinggal dalam gua di bukit batu Etam. Lalu majulah orang Filistin dan berkemah di daerah Yehuda serta memencar ke Lehi. Berkatalah orang-orang Yehuda, "Mengapa kau maju menyerang kami?" Lalu jawab mereka, "Kami maju untuk mengikat Simson dan memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kami." Kemudian turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda ke gua di gunung batu Etam dan berkata kepada Simson, "Tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apakah juga yang telah kau perbuat terhadap kami?" Tetapi jawabnya kepada mereka, "Seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka." Kata mereka kepadanya, "Kami datang ke sini untuk mengikat dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang Filistin." Tetapi jawab Simson kepada mereka, "Bersumpahlah kepadaku bahwa kamu sendiri tidak akan menyerang aku."
Lalu kata mereka kepadanya, "Tidak, kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka, tetapi membunuh engkau kami tidak mau." Maka mereka mengikat dia dengan 2 tali baru dan membawa dia dari bukit batu itu. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, diulurkannya tangannya, dipungutnya, dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Berkatalah Simson, "Dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar, dengan rahang keledai 1.000 orang kupukul." Setelah berkata demikian, dilemparnya tulang rahang itu dari tangannya, kemudian dinamainyalah tempat itu Ramat Lehi. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, "Oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu?" Kemudian Allah membelah liang batu yang di Lehi itu, dan keluarlah air dari situ. Ia minum, lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamailah mata air itu mata air penyeru, yang sampai sekarang masih ada di Lehi. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Simson sampai saat ini kita mengenalnya sebagai seorang yang memiliki sumbu pendek, yaitu dia begitu cepat tersulut oleh amarahnya. Sampai saat ini, dia belum pernah menyelesaikan permasalahan dengan baik-baik, melainkan selalu dengan kekerasan, didorong oleh amarahnya. Dan apa yang ia lakukan itu memang adalah karunia yang dia miliki, yaitu dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun saudara, ia menggunakan karunia itu di dalam amarahnya. Dan semuanya demi kepentingan diri sendiri. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, temperamen yang buruk melahirkan relasi yang buruk. Amarah yang tak terkendali akan membakar diri sendiri. Saudara, firman Tuhan berkata begini, "Lalu kata Simson kepadanya, sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin apabila aku mendatang celaka kepada mereka. Maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor, dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap kedua ekor. Kemudian dinyalakanlah obor itu, dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin. Sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai, dan kebun-kebun pohon zaitun. Berkatalah orang Filistin, siapa yang melakukan ini? Orang menjawab, Simson, anak menantu orang Timna itu. Sebab orang itu telah mengambil istri Simson dan memberikannya kepada kawannya. Kemudian pergilah orang Filistin ke sana dan membakar perempuan itu beserta ayahnya. Lalu berkatalah Simson kepada mereka, jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku tak akan berhenti sebelum aku membalaskannya kepada kamu. Saudara, apa yang kita baca dari kisah ini sangat mengenaskan, bukan? Apa urusannya Simson dengan orang-orang Filistin? Tetapi menjadi ada urusan. Sesungguhnya urusan Simson adalah kepada ayah daripada istrinya. Karena istri diberikan kepada kawan Simson karena salah mengerti. Tapi ayahnya menawarkan adiknya, katanya lebih cantik. Tapi Simson jadi marah. Ketika dia marah, saudara perhatikan apa yang dia perbuat. Dia tangkap 30 ekor anjing hutan. Dan di antara dua ekor diikat ekornya. Lalu dibakar. Dan saudara, itu membakar tumpukan-tumpukan gandum, ladang gandum, kebun pohon zaitun daripada orang-orang Filistin. Gara-gara itu orang-orang Filistin marah sekali dan bertanya, siapa yang berbuat seperti ini? Karena mereka tidak tahu urusannya.
ketika tahu Simson itu menantu daripada perempuan Timna ini, saudara, terjadi perkara yang sangat mengerikan, bukan? Istrinya dan papa istri dibakar hidup-hidup oleh orang Filistin. Saudara, bukankah amarah Simson itu membakar dirinya sendiri? Temperamen Simson yang begitu buruk bukan membangun relasi, merusak relasi, menjadi permusuhan. Dan saudara, kita tahu memang Tuhan bermaksud untuk mengalahkan orang Filistin. Tetapi dari kisah ini, Simson, dia mempunyai kepentingan sendiri. Saudara, di sini kita belajar, jangan kita memelihara temperamen yang buruk. Jangan kita pelihara amarah yang tidak terkendali. Dua hal itu bukan sahabat kita. Dua hal itu musuh kita. Kita akan kehilangan teman karena kita pelihara musuh. Mengenaskan, bukan? Jangan pelihara musuh karena engkau akan kehilangan teman. Saudara, kita harus buang sungguh-sungguh temperamen yang buruk. Kita harus membuang amarah-amarah yang tidak terkendali. Karena itu akan membakar diri kita sendiri. Saudara, mari kita kenakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kemurahan hati, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan banyak yang lain yang merupakan karya daripada Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara, itulah hal-hal yang sangat berharga yang Tuhan berikan kepada kita, yang merupakan sahabat sejati bagi hidup kita. Yang kedua, karunia rohani seseorang tidak menggambarkan akan kehidupan rohaninya. Hendaklah kita menghargai karunia rohani kita dengan memperhatikan kehidupan rohani kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, setelah ia sampai ke Lehi, dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasa roh Tuhan atas dia. Dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, diulurkannya tangannya, dipungutnya, dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mempunyai karunia rohani itu merupakan berkat yang tidak dapat kita balaskan kepada Tuhan. Karena karunia rohani itu bukan karena kita punya kompetensi dan kita tidak bisa mengusahakannya. Itu hanya bisa kita terima melalui pekerjaan Roh Kudus. Saudara, karunia rohani yang dimiliki oleh Simson ini memang sangat luar biasa. Dari seluruh tokoh-tokoh iman, tidak ada seorang pun mempunyai karunia yang lebih bagus daripada Simson. Yaitu Simson memiliki sebuah kekuatan yang sangat besar ketika roh Tuhan menghinggapi dia. Namun saudara, orang seperti Simson ini yang sangat menonjol dengan karunia rohani, dan seringkali Alkitab mengatakan roh Tuhan menguasai dia. Tapi saudara, dia bukan seorang yang bisa menguasai diri. Artinya dia bukan seorang yang memiliki kehidupan rohani yang baik. Saudara, kita tahu orang yang memiliki kehidupan rohani yang baik, dia menjadi seorang yang menguasai diri. Dia adalah seorang yang cepat bertobat dan tidak melakukannya kembali, seperti Raja Daud, bukan? Tetapi Simson beda jauh, saudara. Saudara, pertanyaannya, dia mempunyai karunia begitu bagus. Tapi kenapa perilakunya seperti itu? Saudara, di sini kita menemukan bahwa karunia rohani seringkali tidak ada korelasinya dengan kerohanian seseorang. Seorang punya karunia rohani yang luar biasa, sangat menonjol, belum tentu menggambarkan kerohanian dia. Karena memang karunia rohani adalah pemberian Tuhan dengan maksud dan tujuan Tuhan di dalam melaksanakan misi Tuhan. Kita sebagai orang percaya,
Kita tidak pernah menghargai karunia rohani kita jikalau kita tidak memperhatikan bagaimana kehidupan rohani kita. Kita anggap karunia rohani sebagai sebuah show off. Padahal saudara, karunia rohani itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tetapi, jikalau saudara dan saya tidak bertumbuh rohani kita, mengalami transformasi oleh pekerjaan Roh Kudus dan firman, maka hidup kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu saudara, apapun karunia rohani saudara, saudara kita harus memperhatikan kerohanian kita, pertumbuhan iman kita, perkembangan kasih kita, dan juga pengharapan hidup kita. Saudara, bagaimana dengan saudara? Apakah kita sungguh-sungguh memperhatikan kerohanian kita, relasi kita dengan Tuhan? Selalu mengintrospeksi apakah saya sudah mengalami terus-menerus satu transformasi daripada Roh Kudus pekerjaannya ataupun firman-Nya? Ataukah saya menjadi orang Kristen yang stagnan dan tidak pernah bertumbuh dan tetap menjadi bayi-bayi yang hanya dilayani oleh orang lain, tapi kita tidak menjadi berkat bagi orang lain? Saudara, mari kita bersandar kepada Tuhan, karena kalau Tuhan memang mau kita bertumbuh, saudara, kalau engkau mau, engkau pasti bertumbuh, karena Dia bekerja dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang baik yang kami dengar pada hari ini, yang menolong kami supaya kami waspada atas hidup kami, supaya kami tidak terlena dengan apa yang kami lihat, tetapi kami memperhatikan apa yang terjadi di dalam batin kami dengan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.